Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini saya menyapa kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali malam ini dalam kasih dan anugerah Tuhan yang begitu hebat, begitu luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan terus masih berikan nafas hidup, kekuatan, kesehatan untuk bisa berkarya bagi Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan malam ini karena memang hebatnya Tuhan yang selalu memperhatikan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah, yang selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan Ibrani 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita menyembah Tuhan dari tempat di mana saudara-saudari Bapak Ibu berada. Kita sejenak untuk merenungkan kembali kasih Tuhan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita sekalian. Karena kita tahu bahwa hidup kita yang selalu kita mencintai Tuhan dalam setiap kehidupan. Ya, saya akan memuji Tuhan dengan satu pujian untuk menjadi berkat bagi kita semua malam hari ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, mari kita katakan secara pribadi bahwa hari ini kita mau cinta Yesus untuk selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengambil komitmen hari ini. Kita mau katakan dari hati kita, ku mau cinta Yesus selamanya. Bukan hanya sekedar berkata-kata di dalam mulut kita, atau hanya kita berkata-kata sementara. Namun hari ini kita mengambil komitmen dengan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengambil komitmen untuk kita mau mencintai, mengiringi Tuhan selagi kita hidup, maka hidup kita sangat berarti. Kita akan membaca satu firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa nasihat untuk kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 hingga 44. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, di situ mengatakan bahwa nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu bisa ikuti, bisa lihat ayat demi ayat supaya kita lebih memahami, lebih mengerti tentang firman, dan kita bandingkan kondisi kehidupan manusia pada waktu zaman Nuh dan pada waktu atau zaman sekarang ini. Ayat yang ke-28 dan seterusnya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak. Halnya kelak
pada kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal 24 ayat 39 ini saya akan baca ulang. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, itu demikian juga pada hari kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu. Kita baca ayat yang ke-40. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah ini sudah terjadi dan sedang terjadi di mana-mana. Iya. Begitu dalam keluarga kita, makan bersama-sama, begitu tiba-tiba berapa hari kemudian atau berapa jam kemudian satu dipanggil oleh Tuhan. Nah, atau di dalam satu keluarga, kematian selalu berantai. Hari ini mati sebentar dan juga seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pada waktu itu ada 2 orang di ladang atau sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat yang berikut, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu berjaga-jagalah, ya, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan kita datang. Karena itu kita berjaga-jaga. Kita siap sedia menghadapi kedatangan Raja kita, yaitu Yesus, yang telah memberikan kita nafas hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-44 saya akan baca buat kita semua. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap, ya, sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siap sedia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Waspada, jangan sampai kita belum siap harinya Tuhan tiba. Saya percaya buat kita semua yang mendengarkan berita keselamatan ini, kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang sama, Tuhan yang dahulu ada, sekarang dan selamanya akan menyertai. Firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Silakan Bapak Ibu membaca di rumah atau kemana saja kita pergi, di mana saja kita kerja. Kita merenungkan firman siang dan malam. Saya pesan buat kita semua, dalam Matius 24 ayat 37 sampai 44 ini mendorong kita, menasehati kita supaya kita harus berjaga-jaga menghadapi
harinya Tuhan akan tiba. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan bahwa kini saatnya berdiri di atasnya. Selamat malam buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan dari tempat di mana Bapak Ibu berada, merenungkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di mana 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah kata Tuhan Yesus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.